yang saya hormati pimpinan dan anggota Panja, dan juga baik yang hadir secara langsung maupun yang secara daring, dan juga rekan-rekan kami di sini dari Kemendikbudristek, dari Kemendagri, dari BKN, dan juga dari Kemenpan RB, serta rekan-rekan yang lain yang hadir. Izinkan Ibu, jadi kami melanjutkan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Isa, Pak Dirjen Anggaran, untuk melihat dari perspektif hubungan antara pusat dan daerahnya. Jadi sebetulnya yang kami lakukan adalah konsisten ya, sejak kita lakukan baik itu di tahun 2020, 2021 dan 2022. Nah, cuman mungkin judulnya yang agak beda. Di tahun 2020 kita dulu memperkenalkan dengan istilah DAU tambahan. Jadi udah stated itu DAU tambahan. Waktu itu kita kenalkan untuk kelurahan dan juga untuk untuk P3K. Namun oleh BPK nggak boleh, Ibu. Jadi kalau DAU ya DAU aja, nggak boleh ada tambahan. Nah, jadi kita lakukan perubahan skema. Caranya gimana? Ya kita tetap hitung ya dari DAU yang dasarnya dulu dihitung ya, alokasi dasar ditambah celah fiskal itu ketemu, dan dalam menghitung alokasi dasar termasuk di dalamnya adalah kebutuhan baik itu PNS daerah maupun kebutuhan P3K. Nah, jadi ini udah kita masukkan dalam menghitungnya. Nah, cuman kan tadi seperti yang disampaikan oleh beberapa daerah, ya mungkin sebelum ke beberapa daerah saya sampaikan dulu, di tahun 2021 kita alokasikan sekitar 18,77, dan kemudian di tahun 2022 kita alokasikan karena earmarking, jadi sebenarnya nggak boleh dipakai untuk yang lain, jadi kita mengalokasikan kebutuhannya itu karena tadi jumlahnya untuk hasil seleksi 2021 ada sekitar 507.000, jadi alokasinya adalah sekitar 22,6 triliun, itu untuk 14 bulan, jadi termasuk THR dan gaji ke-13, ditambah tambahan formasi 2022 yang kita hitung berdasarkan rapat koordinasi yang kira-kira mungkin baru bisa selesai mungkin sekitar bulan Oktober. Jadi ini sekitar 758.000 formasi, kita hitung alokasinya sekitar 6,75 triliun. Dan dari earmark yang tahun sebelumnya, ini ada 18,77. Jadi kalau dijumlah dari kebutuhan, dikurangi dengan earmark, kita dapat angka 10,58 triliun. Nah, ini udah kita masukkan di dalam DAU tahun 2022. Nah, mengenai kondisi yang tadi disampaikan oleh Ibu Pimpinan dan mungkin Bapak Ibu sekalian, mungkin saya akan sedikit share data-data yang kami miliki dari APBD untuk tahun 2021. Ini menarik nih Bapak Ibu sekalian. Jadi ini bukan masalah duitnya nggak ada, tapi kemauan dan kedisiplinan daerah untuk menggunakan sesuai dengan tata kelola dan peruntukannya. Dan tadi kami juga selain dengan Kemendagri, kami sendiri juga terus, selain tadi suratnya aja udah 3 kali Bu, ya, dan juga kita juga terus melakukan sosialisasi. Jadi seperti contoh, untuk Wonogiri, itu belanja pegawainya itu baru 88%. Jadi mereka sebenarnya masih punya space untuk Wonogiri, walaupun tadi Wonogiri sudah baik ya, dari 153 yang ada di DAU, dia menggunakan 135. Lampung Timur, ya, tadi kalau dilihat, dia hanya mengalokasikan di APBD-nya hanya 26 miliar, padahal dari DAU-nya 120 miliar. Bapak Ibu sekalian, ini yang namanya realisasi belanja pegawainya itu hanya 84,17%. Jadi sebenarnya masih ada space di situ. Kemudian Pasuruan juga menarik ini. Dia sama sekali tidak menganggarkan di APBD-nya. Padahal di DAU-nya kita sudah masukkan 126 miliar. Ternyata walaupun di belanja pegawainya sudah tinggi, 94%, tapi secara umum di anggarannya APBD-nya, dia masih punya surplus 91 miliar. Jadi kalau mau, ini bisa dianggarkan gitu.
Nah, kemudian juga Kupang. Kupang ini juga menarik nih. Kupang ini ya dia juga tadi tidak menganggarkan di APBD-nya dan dari DAU-nya 33 miliar. Ini belanja pegawainya 135%. Jadi udah tinggi sekali. Tapi dia punya surplus itu 235 miliar. Nah, jadi ini masalahnya bukan antara duitnya nggak ada nih, ya. Nah, jadi Ibu pimpinan dan Bapak Ibu sekalian, nah tinggal sekarang yang perlu adalah yang pertama tadi seperti disampaikan rekan kami, Pak Dirjen Anggaran, kita mungkin tidak hanya melihat dari segi rasio, tapi juga tadi mungkin fleksibilitas ataupun juga pengaturan yang lebih fit dengan kebutuhan. Sehingga tadi butuhnya sebenarnya berapa. Jadi mungkin kalau guru yang matel itu bisa di-unlock. Karena dia kalau bisa ngajar matematika, maksud dia nggak bisa ngajarin yang lain. Terutama untuk pendidikan dasar ya. Ini kan harusnya juga bisa di-upgrade gitu. Sehingga tadi gambarnya juga bisa lebih baik. Dan dari hasil pengamatan kami di daerah-daerah, karena kami juga sering melakukan kunjungan ke daerah, permasalahannya adalah distribusi. Jadi biasanya guru itu lah ngumpul di tempat-tempat yang rame, gitu, tempat-tempat yang sepi, mereka agak susah gitu nyari guru. Nah, padahal kalau ini bisa kita atur, belum lagi nanti kalau kita lihat antar kabupaten, ya, kemudian juga di dalam kabupaten, nah ini juga mungkin perlu kita perhatikan. Nah, di samping itu juga hal yang terkait dengan guru ini, selain tadi distribusi adalah kalau kita lihat dari bagaimana kita bisa menghitung kinerjanya. Dan ini kinerja juga mungkin bisa dikaitkan bukan hanya pengalaman atau lama mengajar, karena lama mengajar juga ternyata pada saat kami lakukan penelitian waktu itu bersama dengan rekan-rekan dari Kemendikbud, guru yang mengajar di bawah 0 sampai 20 jam seminggu itu juga jumlahnya masih banyak. Nah, jadi mungkin ini yang diisi sama P3K, jadi gurunya mungkin nggak ngajar, yang ngajar yang honor, mungkin bisa juga ya. Nah, ini mungkin memang perlu dilakukan pendalaman ya dari segi teknis, dan kami dari Kementerian Keuangan, kami nanti akan siap bersama tadi Pak Isa, Pak Dirjen Anggaran, kami akan lihat nih caranya gimana. Ya, karena ternyata masalahnya nih bukan uang, tapi satu tadi masalah disiplin dari penggunaan dan juga kemauan. Nah, karena di mana ada kemauan di situ pasti ada jalan. Nah, apalagi nih jalannya udah ada, tinggal kemauannya yang belum ada. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Isa dan Pak Prima, sehingga kita ada apa namanya ya, harapan bahwa guru-guru yang sudah diangkat ini sebenarnya ada uangnya, ada ya, disediakan, disiapkan oleh pemerintah pusat. Hanya saja teman-teman di kabupaten kota itu berpikir bahwa untuk SK yang baru ini ada DAU tambahan gitu ya Pak ya. Tidak ada DAU tambahan, yang ada adalah apa itu namanya tadi, earmarking. Jadi tidak boleh dipakai untuk yang lain. Ini mungkin ada juga masukan untuk teman-teman di Kemendagri dalam proses nanti perhitungan APBD tahun 2021 yang akan datang. Mungkin udah hampir nih proses penyusunan ini, laporan pertanggungjawaban kabupaten kota. Dana-dana yang di earmarking oleh Kementerian Keuangan itu sisa atau dipakai buat apa? Atau masih tetap di situ yang dicadangkan untuk membayar guru-guru pada saat nanti SK-nya keluar. Nah, ini kan harus dipastikan juga Pak. Jangan-jangan kepake juga. Nah, mudah-mudahan tidak lah. Mudah-mudahan seperti beberapa kabupaten yang sempat dilihat itu surplus ternyata. Karena kalau di earmarking nggak berani pakai ternyata. Nah, kalau sudah begitu ini berarti ada angin segar, informasi yang cukup melegakan bagi para
guru yang menunggu SK-nya turun. Kemudian supaya kita satu persepsi. Tadi Pak Isa menyatakan bahwa satu guru itu 20 murid. Ya Pak Iwan, menurut PP. Kalau dilihat jumlah guru dibandingkan 20 masih banyak sekali yang rasionya memenuhi. Kalau untuk SD mungkin ya Pak ya. Tapi ini Pak Iwan mungkin yang tahu sebenarnya. Tapi kalau untuk di SMP itu kan masih ada guru bidang studi. Sehingga 20 murid kalau ada di sebuah sekolahan itu pastilah tidak hanya satu guru yang dibutuhkan. Ada guru matematika, guru sains, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Minimal berapa? Nah, mungkin dalam pertemuan yang akan datang kami akan minta bisa diberikan jawabannya sebenarnya jumlah guru dibutuhkan itu berapa? Termasuk bidang studi. Sehingga tidak boleh kita menghitung rasio guru kalau di tingkat jenjangnya SMP, SMA, dan SMK itu berbunyi 1:20. Karena tidak gitu. Paling tidak mata pelajaran di SMP ada berapa tuh? 7, 8. 7 atau 8? Banyak. Malah banyak. Bisa jadi 20 banding 20 loh Pak. Oh 20 enggak ya? Enggak lah. Dan guru itu berdasarkan fungsi atau berdasarkan orang? Kan ada juga guru yang guru matematika juga dia guru BK. Guru bahasa Indonesia juga guru kelas, kan seperti itu. Nah, supaya bisa kemudian teman-teman dari Kementerian Keuangan ini menghitung berapa sih jumlahmu itu. Kalau dihitung rasionya 1:20 ya selesai, tapi ternyata satu itu guru olahraga. Jadi di SMP nanti kan butuhnya berapa guru, di SMA butuhnya berapa guru, di SMK berapa guru. Saya kira kebutuhan inilah yang harus dirilis oleh teman-teman di Kemendikbud, utamanya di Dirjen GTK, untuk kemudian dianggarkan secara tepat. Mungkin ada atau tidak ada, sudah ada atau belum ada SK-nya, rekrutmennya tetap diirmak dulu gitu ya Pak ya. Jadi 20% anggaran pendidikan itu wajib pertama prioritas utama guru SD dan guru SMP. Ini selesai dulu kebutuhannya, jangan dipakai apa-apa, numpuk di situ ya nggak apa-apa. Yang penting untuk ini kita tidak tidak usah ragu-ragu, tapi datanya tetap harus final. Nah, ini yang persepsi harus sama, bahwa tidak setiap 20 murid itu ada satu guru, kemungkinan dalam 20 murid itu ada banyak guru. Nah, kelipatan dari 20 semakin banyak itu gurunya mungkin rasionya akan semakin rendah. Kemudian yang kedua, apa tadi ya? Jika semua disiplin menggunakan 20% untuk APBD, untuk pendidikan, anggaran APBD maupun APBN, tentu masalah anggaran untuk guru honorer ini tidak akan memunculkan kekhawatiran. Nah, sekarang persoalan disiplin saya ingin mungkin sudah pernah dengar di media, sudah pernah lihat di berbagai macam laporan-laporan yang ada, tetapi kita belum pernah mendapatkan yang officially resmi dari Kementerian Keuangan, Pak Isa. Sebenarnya 20% itu alokasinya kemana? Kalau Kementerian Agama kan hanya mendapat berapa ya Pak Zain? Alokasi 50 sekian ya? 53. 53 semuanya untuk pendidikan? Enggak toh. Yang untuk pendidikan 53. Kan ada yang untuk kepentingan agama? Oh, pendidikan aja 53. Kemudian Kemendikbud ada 72. Kemudian ada BOS, ada lain-lainnya. Nah, itu sebenarnya berapa, Pak? Jumlahnya yang bisa mungkin di-share di dalam forum Panja GTK P3K ini. Supaya ada pemahaman dari publik bahwa duit kita itu banyak, jadi nggak usah khawatir, gitu loh. Iya kan? Banyak duit kita ini, ada 514 triliun ya kalau nggak salah nih.
supaya bisa di-share ke kita sehingga kita bisa meminta bantuan dari teman-teman di Banggar untuk menyelamatkan dulu nih amanat konstitusi tentang pendidikan dasar yang wajib dan harus dibiayai oleh negara.